Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan belajar list ya, HTML list atau daftar. Bagaimana kita membuat daftar dalam HTML? Ada tiga ya, ada order list atau tag UL, kemudian ada unordered list atau tag UL, dan ada description list atau DL. Jadi yang akan kita bahas dalam video ini adalah tag-tag tersebut. Oke, langsung saja kita menuju prakteknya. Kita buka aplikasi editornya, kita buka foldernya dulu, folder pembelajaran HTML kita buat file baru. Di dalam folder HTML ini Ctrl M, kita ngasih nama list gitu aja, list.html. Oke, kemudian kita save dulu di folder HTML. Kita tutup yang ada ini. Ini sebenarnya sudah terbuka ya. Kalau kita lihat dalam folder HTML ada file baru, list HTML ini. Kita buat struktur dasarnya seperti ini. Oke, di dalam body ini kita akan mempelajari tag elemen UL, dan DL. Oke, yang pertama UL atau ordered list. Ordered list kita kasih komen ya pada setiap tag elemennya nanti. Ordered list atau yang berurutan, daftar yang berurutan. Untuk membuat daftar berurutan kita menggunakan UL atau ordered list. Dalam UL ini ada tag elemen LI, atau kita tulis seperti ini dulu. Misalkan ya, tagnya kalian terserah mau buat seperti apa. Misalkan seperti ini, syarat membuat kalam ada 4. Nah, seperti ini. Kemudian untuk daftarnya kita menggunakan tag elemen LI atau list item. Yang dimaksud LI di sini adalah list item. Untuk item-item daftarnya itu nanti, atau daftarnya apa saja, kita masukkan ke dalam elemen LI ini. Ini kita komen. Ada 4, misalkan yang pertama lafaz. Ada 4. Kemudian list yang kedua, list item yang kedua murokab. List item yang ketiga mufid. Kemudian yang keempat wadok. Jadi untuk order list dan unorder list ini, untuk item-itemnya kita menggunakan LI ya. Di dalam elemen UL itu ada tag LI. Kita lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi urutan listnya, daftarnya itu berurutan. Jadi ada angkanya di situ mulai dari 1
sampai 4, itu ordered list. Kemudian OL ini memiliki atribut type, gunanya untuk memberikan informasi urutannya itu menggunakan apakah nomor, huruf, atau apa. Di defaultnya adalah pakai nomor angka 1 seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti dengan huruf, misalkan kita ganti dengan A gini misalkan ya. Kita save, Ctrl S, kemudian kita lihat hasilnya. Angka tadi berubah menjadi huruf seperti tipe ini, A besar atau A kapital. Kita bisa juga menggunakan A kecil. Kita coba ganti huruf I besar seperti ini. Kita lihat hasilnya. Kita save dulu. Kita lihat hasilnya. Buka di browser. Nah, maka A tadi berubah menjadi huruf Romawi besar. Kita juga bisa menggunakan Romawi kecil ya, dengan I kecil. Kemudian setelah UL ada juga tag elemen UL atau unordered list, list yang tidak berurutan, daftar yang tidak berurutan. Ini kita kasih keterangan ya di file HTML nya. Kita tulis seperti ini, list yang tidak berurutan. Ini kita komen, dan kita buat listnya menggunakan tag elemen UL atau unordered list. Dan di dalamnya ada tag LI atau list item. Isinya kita buat seperti ini. Atau kita buat tanpa tag P, misalkan gini, tanda-tanda kalimat isim sebagai berikut. Kalau ngoding di HP kekurangannya gini, ngetiknya agak sulit. Maka kelebihannya ya kita bisa ngoding di mana-mana. Walaupun laptop sebenarnya ya bisa, cuma agak ribet ya. Oke, yang pertama tanwin, yang kedua al. Ini unordered list ya, atau list tidak berurutan, jadi tidak ada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tanwin al kita buat li lagi, jer kita buat li lagi, huruf jer seperti ini. Kita save, kita lihat hasilnya, tekan tombol play ya, atau segitiga di kanan atas ini untuk melihat hasilnya. Kita buka dengan browser. Nah, hasilnya seperti ini. Maka di sini tidak ada urutan ya, hanya dalam daftarnya tidak ada urutan, hanya ada titik tadi. Kemudian sama dengan UL ini juga memiliki tipe. Jadi kita menggunakan apa? Defaultnya adalah this ya. Nah, ini defaultnya. Titik ini bisa kita ganti, misalkan circle, tulisannya circle gitu ya, circle.
save dulu, kita lihat hasilnya, buka di browser. Nah, yang titik tadi berubah menjadi lingkaran. Yang lain juga misalkan kita ubah dengan square atau kotak, segi empat ya, square. Kita save, kita lihat hasilnya, buka di browser. Nah, berubah menjadi kotak. Atau kita tidak ingin menggunakan tiganya misalkan ya, tanpa ada tanda sebelumnya, tipenya bisa kita isikan seperti ini, no one, tulisannya none ya. Kita lihat hasilnya. Nah, maka sebelum daftar tadi tidak ada apa-apa. Oke, kita ini kita hapus, kita kembalikan ke defaultnya. Ini adalah tag UL atau unordered list. Kemudian selanjutnya ada definition list atau DL. Ini kita ganti dulu. Ini lupa, tidak kita ganti ya, di awal tadi kita ganti HTML list itu ya, agar sesuai. Itu halaman baiknya agar sesuai dengan yang kita pelajari ini. Oke, selanjutnya ada definition list atau DL. Tag DL ini yang terakhir untuk pembuatan list. Ini kita komen. Kita buat elemennya DL ya, DL tab. Nah, dalam DL ini nanti ada dua tag, ada dua tag untuk setiap listnya. Ada DT, ini untuk termnya. Jadi apa yang mau dideskripsikan di sini. Kita komen tuh, ini nih kalau ngetik di Android ya agak sulit ngetiknya. Ini kita isi misalkan seperti ini, kalimat ada 3 misalkan. Yang pertama ini termnya, kalimat isim, kemudian ada tag DD, ini untuk deskripsinya, deskripsi dari DT, dari termnya itu. Nah, ini kenapa lagi? Kita seleksi, kita jadikan komen. Ini kita isi di deskripsi dari DT. Jadi setiap dalam DL ini ada dua tag elemen untuk setiap listnya. Kalau tadi hanya cukup LI saja ya. Kalau di sini ada dua tag elemen, yaitu DT untuk termnya atau apa yang ingin kita definisikan. Kemudian ada tag DD untuk definisinya itu apa. Misalkan seperti ini, termnya adalah kalimat isim, maka di deskripsinya kita jelaskan kalimat isim itu apa. Isim adalah kalimat yang menunjukkan arti nama dengan dirinya sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman. Ini yang pertama.
list yang pertama. Ini kita copy aja biar nanti tidak repot ngetik lagi. Terus list yang kedua, dt lagi, kalimat fi'il misalkan. Deskripsinya kita ketikkan kalimat fi'il, kita paste yang kita copy tadi adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan dengan dirinya sendiri dan bersamaan dengan zaman. Kalau kalian yang belajar nahwu pasti paham ini. Terus yang ketiga adalah kalimat huruf. Di sini saya mencontohkan pembuatan daftar untuk tag DL atau definition list. Kalimat huruf, terus definisinya kalimat yang tidak bisa menunjukkan arti dengan sempurna. Di kalimat huruf di sini adalah termnya, kemudian dd itu definisinya. Tidak bisa menunjukkan arti yang sempurna apabila tidak bersamaan dengan kalimat lain. Definisi dari kalimat huruf. Oke, kita save dan kita lihat hasilnya. Kita buka di browser. Nah, yang paling bawah ini, di situ ada term dan ada deskripsinya. Ini untuk DL. Deskripsinya otomatis dibuatkan kayak paragraf, tagnya agak masuk ke kanan. Ini untuk DD nya. Oke, ini yang terakhir, ini bukan tag baru ya, jadi saya gunakan istilah nested list di sini atau list dalam list. Jadi kita bisa membuat list lagi, bisa membuat daftar lagi di dalam list. Ya, kita contohkan di sini. Misalkan di sini ya, dalam list DL ini kita buat list lagi, nanti kita buat daftar lagi. Ini kita tambah seperti ini, tanda-tanda kalimat fi'il, misalkan kalimat fi'il adalah sebagai berikut. Nah, ini kita buat list lagi, akan kita buat unordered list. Dalamnya ada li yang ini code, yang pertama code misalkan. Kita buat li lagi. Sin, ini item-itemnya, tanda-tanda kalimat fi'il itu qad, sin, saufa, dan taknis sakinah. Terus dalam L ini kita buat daftar lagi, misalkan ya, code ada 2, kita buat yang di sini, kita buat order list misalkan ada 2. Yang pertama code tahqiq misalkan, yang kedua code
April. Kita save, kita lihat hasilnya. Buka di browser. Nah, di sini kita bisa membuat list dalam list. Dalam list itu kita bisa buat list lagi, kita bisa buat daftar lagi, dan seterusnya. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.